Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk memenuhi tugas dari program Guru Penggerak, kami akan mewawancari dua kepala sekolah, di mana yang pertama yaitu Ibu Eka Nanta, yang juga berperan yang saat ini menduduki jabatan di Korwilker Pendidikan Kecamatan Kesamben. Beliau pernah menjadi kepala sekolah selama sekitar 13 tahun. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Eni Swatin selaku Kepala Satuan Pendidikan kami, yang telah menjadi kepala sekolah selama kurang lebih 8 tahun. Kita saksikan apa keseruan dari wawancara kita kali ini. Saksikan, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berjumpa dengan Bu Eka Nanta. Beliau adalah kepala sekolah, dulunya pernah 13 tahun menjadi kepala sekolah, dan sekarang menjabat sebagai Korwilker di Pendidikan Wilayah Kerja Kecamatan Kesamben. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, ini saya ada tugas dari Guru Penggerak Angkatan 9, Bu. Akan melakukan wawancara tentang dilema etika, di mana sekarang ini mungkin banyak kasus yang akan kita hadapi selama nantinya kita menjadi seorang pemimpin. Nah, kebetulan Ibu sudah berpengalaman menjadi pemimpin mungkin sudah puluhan tahun mungkin, Bu. Mulai kepala sekolah sampai sekarang menjadi pengawas. Bagaimana perasaan Ibu menjadi kepala sekolah dan pengawas? Ya, alhamdulillah, kalau sebagai kepala sekolah saya pengalaman insya Allah kurang lebihnya 13 tahun. 13 tahun itu pindah dari sebanyak 3 kali, 3 sekolah. Jadi yang pertama di SDN Medangan 1 Kecamatan Mojowarno, kemudian yang kedua hanya 4 bulan, kemudian yang kedua saya dimutasi ke SDN Catanggayam 1, di mana saya dulu juga cukup lama mengajar di sana, sehingga ketika saya menjadi kepala sekolah di SDN Catanggayam 1 itu, saya bekerja, rekan-rekan kerja saya adalah rekan-rekan guru saya sebelumnya. Selama 6 tahun di sana, alhamdulillah berjalan lancar, insya Allah termasuk sukses. Kemudian dimutasi ke SDN Mengantur. SDN Mengantur, di mana SD-nya SD yang sudah di-merger selama berapa tahun ya? Kalau saya ke sana 2012 awal, itu mergernya 2006, jadi sudah 6 tahun merger. Saya di sana kurang lebih 7 tahun. Setelah itu baru saya mengikuti calon pengawas dan kemudian diangkat menjadi pengawas. Mulai tahun berapa menjadi pengawas? Saya jadi pengawas tahun 2018. Oh, berarti sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun. Nah, pasti selama Ibu menjadi seorang pemimpin, baik kepala sekolah ataupun pengawas itu tadi, dan sekarang menjadi Korwilker, pasti ada menemukan banyak kasus, di mana kasus tersebut merupakan salah satu bentuk dilema yang merupakan dilema etika yang selama ini mungkin Ibu temui. Apa Ibu pernah menemukan kasus-kasus seperti itu? Ya, pernah ya. Jadi di suatu sekolah saya pernah mengalami hal seperti itu tentunya. Kita satu sisi ini ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan dan kemudian menjadi permasalahan yang cukup besar karena di sana juga melibatkan orang tua. Pada waktu itu saya ada rapat di luar, ada rapat kecamatan, pulang tahu-tahu ada wali murid yang istilahnya apa itu, melabrak ya Mbak ya, melabrak bahkan sampai mau memukul guru saya. Kemudian saya cegah. Laporannya guru saya melakukan kekerasan kepada siswa tersebut, tapi kemudian saya tidak boleh sebagai pimpinan itu kemudian membela. Saya otomatis harusnya sebagai kepala sekolah kan membela anak buah gampangannya ya, seperti itu rekan kerja saya. Tapi di sisi lain saya juga tidak bisa membiarkan begitu saja menyalahkan sepenuhnya kepada orang tua, karena saya juga harus menghargai orang tua, karena bagaimanapun orang tua ini sudah diberi hak untuk tahu apa yang terjadi, sehingga saya kemudian harus membela, di satu sisi itu harus membela guru saya, tapi tidak boleh semata-mata. Di sisi lain saya juga ingin meluruskan masalah ini seperti apa.
Jadi tidak semata-mata muridnya yang salah, gurunya pasti benar, atau sebaliknya gurunya saya marah-marahi di depan namun tidak. Maka untuk menjernihkan dulu itu harus saya klarifikasi. Saya klarifikasi di depan semuanya, artinya ada siswa, ada orang tua, ada guru yang bersangkutan, juga ada 1-2 orang guru yang menjadi saksi. Kemudian saya tidak melakukan banyak hal, saya hanya ingin meruntut kronologi permasalahan. Kronologi permasalahan sehingga orang tua maupun guru sama-sama tahu mana yang salah. Karena kemungkinan anak juga salah, guru juga melakukan kesalahan. Tapi kita kan tidak bisa kemudian salah, bolehlah panjenengan pukul, kan tidak begitu. Atau kalau anak salah ya sudah betul itu dijawab dan sebagainya, tidak seperti itu. Maka setelah kita runtut, kita tunjukkan dengan saya membuat anak ini bercerita apa adanya. Ya memang karena sudah besar Pak, waktu itu sudah besar sehingga dia bisa berbohong. Saya dijawab, saya tarik begini sampai terjungkal ke lantai. Saya parah. Iya parah kelihatannya. Saya juga takut kalau khawatir khawatir kalau berusaha melakukan seperti itu. Akhirnya saya klarifikasi supaya anak ini mau bercerita kronologinya seperti apa. Katanya terjungkal mana sampai ke tatap kejedok lantai atau meja. Ya mana yang kejedok, mana ada yang kelihatan luka atau bekasnya benjolan atau apa, tidak ada ternyata. Berarti kejedok apa tidak tadi? Tidak. Akhirnya anak ini kan mau mengaku. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan yang mendorong anak ini untuk berkata apa adanya di depan ayahnya atau orang tuanya. Nah, kemudian ini setelah ini baru kemudian kita clearkan. Akhirnya orang tua juga menyadari bahwa sebenarnya anaknya yang salah. Tetapi di belakang itu saya juga terus melakukan tentunya pembinaan kepada sang guru. Ya pasti harus seperti itu. Jadi kita memang artinya kita itu sebagai pimpinan tidak boleh memihak kalau ada seperti itu. Harus kita cari permasalahan itu sejernih-jernihnya supaya kita tahu bahwa masing-masing ini mempunyai kesalahan atau kebenaran seberapa porsinya, supaya kita bisa melakukan pembinaan yang tepat seperti itu. Berarti itu tadi langkah-langkah yang Ibu lakukan waktu menemui kasus seperti tadi ya, jadi ada konfrontasi antara guru dan wali murid. Karena kebetulan sudah berada di satu ruang yang sama, di waktu yang sama, yang hampir saja terjadi konfrontasi fisik, sehingga saya harus klarifikasi seperti itu. Kalau misalnya tidak, mungkin untuk kasus lain kita bisa klarifikasi itu sendiri-sendiri, baru setelah itu kita cross-check-kan, sehingga ini untuk membuat orang itu merasa dihargai lah. Jadi kadang-kadang juga harus begitu, jadi tidak boleh harus dikumpulkan jadi satu, nanti malah bisa beradu fisik. Jadi kasus-kasus tertentu mungkin bisa kita pisah. Kita pisah setelah ketemu, kita sudah tahu peristiwanya, permasalahannya gimana, baru kita cross check bersama seperti itu. Kemudian selama Ibu menjadi pemimpin, apa ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu ketika mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus seperti tadi yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Ya tentunya ada ya. Jadi kita kan di sekolah tidak sendirian. Jadi ada teman yang menjadi saksi. Juga kita terbantu dari sikap dan perilaku keseharian, karena baik anak-anak maupun rekan kerja kita sudah kita ketahui tabiat pada umumnya seperti apa. Itu adalah karakter yang sudah bisa kita kantongi, tetapi kita pun tidak boleh karena kebiasaannya seperti ini pasti benar, itu juga tidak boleh. Jadi kadang-kala guru yang selalu baik, yang selalu berperilaku telaten sabar, bukan berarti guru yang tidak pernah emosi. Jadi kita tetap harus melihat fakta saat itu. Karena kalau kita hanya menjas orang yang baik itu pasti selalu baik, dan sebaliknya anak yang nakal itu pasti selalu salah, itu nanti kita akan mengambil keputusan yang kurang tepat. Jadi kita tetap harus melihat fakta saat itu. Seperti itu. Kalau saya seperti itu, Pak. Kemudian dari semua permasalahan yang pernah Ibu temui,
yang berkaitan dengan dilema etika itu tadi, apa ada pelajaran yang diambil ketika Ibu mengambil sebuah keputusan itu tadi? Apakah masalah-masalah itu yang pernah Ibu temui sudah bisa terselesaikan dengan baik, dan faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian masalah tersebut? Alhamdulillah, jadi saya menghadapi hal-hal seperti itu tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali, dan alhamdulillah cara yang saya tempuh dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya, sefaktual mungkin, kemudian kita klarifikasi bersama, kita ambil mana yang benar, mana yang salah, kita pahamkan kedua-duanya, kedua pihak tentang permasalahan itu. Alhamdulillah semuanya berjalan baik dan selesai dengan baik. Ya tentunya kalau orang yang sedang emosi Pak, tidak bisa saat itu langsung long begitu, tapi paling tidak pada saat diklarifikasi kedua belah pihak sudah bisa saling menerima dan saling memaafkan. Tentunya setelah itu saya yakin bahwa setelah merenung apa yang kita lakukan bersama itu pasti dua-duanya memahami. Seperti itu. Terima kasih Bu atas apa saja yang sudah dijelaskan. Mungkin Ibu selaku senior yang tentu saja memiliki banyak pengalaman dan menemui banyak sekali permasalahan, di mana Ibu tadi sudah bisa alhamdulillah menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin nanti ke depannya nanti kami selaku calon-calon pemimpin bisa menimba banyak ilmu dari panjenengan, Bu. Insya Allah. Yang penting seorang pemimpin tidak boleh takut mengambil risiko. Tidak boleh takut mengambil risiko. Saya juga pernah Pak, ada 2 wali murid berseteru karena gara-gara anaknya dipukul, dan salah satu orang tua ini membalaskan. Yang satu minta denda dan sebagainya, dan itu hampir berantem. Saya langsung mengambil posisi di tengah mereka karena saya berkeyakinan, karena kebetulan saya perempuan, tidak mungkin berani memukul saya. Kalaupun itu terjadi berarti itu sudah nasib saya, tapi tidak akan berhenti di situ urusannya. Dan alhamdulillah ternyata tidak terjadi. Dengan saya berada resiko. Ya, karena tidak berada di tengah-tengah itu akhirnya tidak terjadi adu fisik. Tapi di luar itu, dalam mengambil keputusan di lingkungan internal sekolah yang terkait dengan rekan kerja kita juga tidak boleh takut resiko, itu tidak boleh. Karena kalau kita takut resiko, kita tidak akan pernah maju. Itu pemimpin harus seperti itu. Siap. Terima kasih Bu, kami sampaikan atas segala penjelasannya. Mohon maaf Bu, mengganggu waktu Ibu. Sama Mbak. Mohon matur nuwun. Alhamdulillah, demikian wawancara kita dengan Ibu Eka Nanta, Korwilker Pendidikan Kecamatan Kesamben. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bersama Bu Eni Iswatin MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Kesamben 1, di mana kita akan mereview tentang wawancara tentang dilema etika, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada sedikit pertanyaan nantinya untuk kegiatan kami selaku CGP Angkatan 9. Mohon nanti bisa Ibu jelaskan tentang beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana pengalaman Ibu ketika menemukan sebuah kasus atau beberapa kasus yang berkaitan dengan dilema etika selama Ibu menjadi pemimpin di suatu instansi? Ya, dilema itu adalah sebuah pilihan yang sulit ya Pak ya. Ya. Antara misalnya sama-sama dengan antara kepentingan kelompok atau kepentingan individu seperti itu ya. Betul. Nah, secara saya, langkah-langkah saya sebagai kepala sekolah saat menemukan kasus seperti itu, pertama adalah mengidentifikasi adanya masalah yang saling sama-sama memiliki kepentingan seperti apa. Kemudian mengidentifikasi fakta yang relevan, bagaimana fakta sesungguhnya di lapangan. Kemudian mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalam dilema itu, kejadian itu. Kemudian kita baru menentukan pilihan mana yang kita pilih. Kemudian kita menentukan apa yang harus kita lakukan. Kemudian kalau boleh tahu,
berapa tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Saya menjabat kepala sekolah sejak 2018. Berarti sekitar Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Nah, selama 6 tahun 18 Ibu. itu di sini Pak ya. Oh ya, Di sebelumnya sini. Sebelumnya itu di SDN Jombang. 2. Itu tahun 2016. Berarti total sekitar 8 tahun. Nah, selama Ibu menjadi pemimpin kepala sekolah itu tadi, apa bisa menyebutkan satu kasus yang Ibu anggap itu teringat-ingat dan menjadi suatu permasalahan sendiri dan mungkin bisa berkaitan dengan dilema etika ini? Entah itu tentang murid atau anak buah, guru, seperti itu. Saya tidak suka menyebut anak buah, Pak. Lebih suka dia menyebut dengan apa, tim. Rekan guru, tim rekan guru. kerja, ya. Kalau anak buah ada mbok buah dan bapak buah. Saya ingat-ingat dulu ya. Saya rasa sih selama ini dilema yang terjadi itu adalah dilema etika kalau sesama guru kayak pernah terjadi dulu sekali. Okay. Nah, di SDN Kesamen 1 dulu tahun sekitar waktu zaman COVID kalau nggak salah ya. Yeah. Nah, di zaman COVID itu ada ini kasus guru ya. Antara saya mempertahankan guru itu ataukah melepas beliau. Kemudian Nah, mungkin bisa sedikit disensor ya. Betul. Nah, apa kasusnya dilencengkan? Saya melencengkan. Gini, antara tugas saya sebagai kepala sekolah atau saya mengajar lebih banyak mengajar di kelas karena kekurangan guru ya. Di masa COVID itu ada kekurangan guru. Kemudian antara tugas saya dengan tugas yang waktu itu guru ya harus saya isi atau saya berikan kepada guru yang lain. Karena kalau saya berikan kepada guru yang lain di masa COVID itu guru-guru kan itu Pak sudah sibuk sendiri gimana ya berat gitu kan karena pembelajarannya online. Nah, saya harus berani mengambil keputusan sehingga saya harus bisa membagi waktu antara tugas saya sebagai kepala sekolah, tugas saya sebagai ketua organisasi juga nih Pak nih, organisasi juga antara tugas saya sebagai ibu rumah tangga di rumah juga. Nah, karena waktu itu pada saat online itu kan kita menyita waktu di rumah nih, rumah anak-anak terbengkalai. Karena itu saya memilih kepentingan peserta didik juga sehingga saya harus bisa mengambil keputusan saya anak-anak saya beri pengertian kalau jam segini ibu mau online jangan diganggu dan sebagainya sehingga antara kita diskusi dengan anak-anak diskusi dengan bapak ibu guru kelasnya ini bagaimana saya isi akhirnya saya isi di kelas itu dan saya berperan sebagai guru sekaligus kepala sekolah. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini yang paling penting yaitu selama Ibu menangani beberapa kasus, nah itu apakah ada seseorang atau faktor apa saja yang sekiranya mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus tersebut? Banyak sekali faktor Pak, tapi diantaranya faktor yang sangat mendukung adalah kerjasama tim kerja di SDN Kesamen 1 yang cukup bagus dan solid ini sehingga dalam setiap masalah saya merasa dipermudah untuk menyelesaikannya. Jadi tidak merasa sendiri. Jadi kita bersama-sama memikirkannya, bersama-sama menyelesaikannya, gitu Pak. Jadi kita yang terpenting adalah kerjasama dan kita diskusikan setiap ada masalah. Jadi kesimpulannya pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan atau Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan tersebut? Iya. Pembelajaran saya adalah dalam setiap hidup, dalam setiap organisasi, dalam setiap
kita bekerja dalam suatu instansi, kita pasti menemukan sebuah dilema. Nah, saat kita menemukan sebuah dilema, bagaimana kita bisa mengambil keputusan, memilih mana masalah yang lebih tepat untuk kita atasi, dan yang satu bukannya tidak kita atasi, tapi kita bisa memilih yang namanya dilema kan harus salah satu kita pilih. Sama-sama berat, kita bisa menentukan pilihan itu. Untuk bisa menentukan pilihan itu tentunya kita tidak bisa berpikir sendiri, kita bisa meminta kerjasama dari teman-teman rekan kerja tim tersebut. Dibutuhkan adanya kerjasama di dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih Bu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Itu mungkin sedikit dari pelaporan dari wawancara tentang dilema sebuah keputusan. Semoga bisa bermanfaat. Matur nuwun atas waktunya Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tugas wawancara yang telah kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam guru penggerak, tetap semangat.